Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah kita di pemrograman orientasi objek lanjutan dan pada hari ini kita masuk ke materi kita yaitu koneksi database bersama saya Pak Harun Nasar, Eskom Mkom ya. Oke, kita akan masuk saja ke materinya, tidak usah banyak basa-basi ya, kita lanjut saja. Oke, kita akan mulai materi kita ini dengan membahas tentang teknologi penyimpanan. Nah, pada dasarnya kita tahu ya bahwa aplikasi itu pada umumnya menggunakan sebuah teknologi untuk menyimpan dan mengelola data secara terpisah. Jadi pada dasarnya itu aplikasi kita butuh sebuah aplikasi itu bisa menyimpan data ya. Ada banyak sekali aplikasi yang kita bisa lihat ya. Itu mereka akan menyimpan berbagai banyak macam data. Nah, oleh karena itu teknologi penyimpanan dalam sebuah aplikasi itu umumnya kita akan temukan di mana saja. Nah, di mana pada sebenarnya ya aplikasi yang dibentuk dengan kita mata kuliah kita ini menggunakan NetBeans sebenarnya bisa menyimpan file secara internal. Contoh misalnya kita mungkin menyimpan dalam sebuah file teks atau file Word, bisa juga kita bisa konversi dia ya. Jadi pada dasarnya itu untuk penyimpanan data secara internal itu sangat memungkinkan ya. Namun pada beberapa perancangan aplikasi dan ataupun adik-adik semua anak teknik informatika dan sistem informasi nantinya akan disuruh untuk membentuk sebuah aplikasi yang lebih terstruktur ya, yang bisa terintegrasi dengan berbagai banyak macam hal. Oleh karena itu terkadang kita butuh yang namanya sebuah teknologi penyimpanan yang dapat berbagi data atau mengelola data secara bersamaan dalam sebuah network area. Misalnya seperti ya, itu aplikasi kita digunakan oleh dua orang. Nah, aplikasi kita di sini itu misalnya yang ini merubah, ya yang ini juga harus terubah nih datanya. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang kita membutuhkan sebuah teknologi yang lebih efisien ya. Oleh karena itu dibentuklah teknologi database atau penyimpanan basis data. Jadi data itu tidak hanya tersimpan dalam satu komputer saja, tapi kita simpan dalam sebuah komputer atau sebuah database tempat basis data yang kita bisa akses dari komputer manapun ya. Nah, sebenarnya ini materi kita kali ini tuh berkaitan dengan materi kuliah kita yang pernah adik-adik pelajari ya, yaitu sistem basis data, di mana di sini hampir-hampir mirip semua ya. Nah, selanjutnya oleh karena itu dibentuklah database ya. Nah, sekarang kita bahas database-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teori database ini sebenarnya bisa adik-adik buka kembali di materi mata kuliah pemrograman basis data atau sistem basis data ya. Bisa adik-adik buka kembali. Cuma saya di sini lebih ke arah intermezzo saja ya. Kita buka-buka kembali ya. Kita mengingat-ingat kembali. Nah, database sendiri itu merupakan teknologi penyimpanan yang difokuskan pada proses manajemen dan pengelolaan data yang memungkinkan penggunaan secara bersama-sama. Jadi pada dasarnya itu database itu dibentuk untuk penggunaan ya, memanage data-data yang ada di dalam. Nah, beberapa teknologi yang kita bisa lihat itu salah satunya ada SQL ya atau MySQL. Kadang-kadang ada semua menggunakan MySQL, ada yang basis NoSQL juga, ada yang MongoDB ya, DynamoDB dan lain-lain ya. Terus juga ada Firebase. Ada bisa juga menggunakan API ya, apalagi kalau kita sudah mau menggunakan Firebase, otomatis kita pakai JSON yang API-nya ya, itu kita bisa panggil. Jadi ada berbagai macam sebenarnya penyimpanan data yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin adik-adik semua sudah paham dan pelajari tentang basis data. Terus keterkaitannya di mata kuliah kita ini apa? Nah, di sini kita akan bahas mengenai Java Database Connectivity. Nah, karena kita belajar di pemrograman lanjutan ini, membuat aplikasi menggunakan NetBeans ya, kita membutuhkan sebuah library khusus nih untuk mengakses database-nya itu. Ya, namanya ini adalah JDBC atau Java Database Connectivity. Jadi ini merupakan library yang pada Java yang digunakan untuk mengakses database. Di mana ada 3 hal yang dikelola oleh JDBC ini. Yang pertama, connect ke sumber data. Kedua, mengirimkan query dan statement ke database. Dan ketiga adalah mengolah dan menerima result set yang diperoleh dari database. Oke, kita akan masuk ke latihan koneksi ya. Jadi di sini kita akan coba praktek bagaimana caranya menggunakan JDBC ya, menggunakan koneksi. Jadi
requirement ya, apapun ya, apa saja yang kalian butuhkan untuk latihan kali ini, itu yang pertama kalian butuh RDBMS-nya atau Relational Database Management System-nya, yaitu MySQL. Saya harap di sini semua sudah punya ya untuk RDBMS-nya ya. Ini seharusnya sudah terinstall di laptop kalian. Biasanya kita menggunakan aplikasi entah Exam ya untuk web servernya, yang dimana Exam ini sudah terinstall sebuah MySQL yang dibantu dengan oleh PHP MyAdmin. Jadi nanti kita akan gunakan PHP MyAdmin-nya ini untuk mengelola database SQL-nya ya, biar kita gampang saja. Nah, terus seperti biasa kita butuh NetBeans-nya ya. NetBeans-nya dan juga driver JDBC atau MySQL driver. Nanti kita pakai MySQL driver ya, JDBC MySQL driver. Nanti itu yang akan kita gunakan di mata kuliah ini, yang kita gunakan di materi hari ini. Oke, kita akan lanjut ke dalam kita cek dulu ya RDBMS-nya. Oke, ini dia RDBMS-nya ya, atau Relational Database Management System. Yang kita pakai itu adalah PHP MyAdmin untuk membantu. Di sini saya sudah buka PHP MyAdmin saya ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah database dulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perancangan di NetBeans-nya, pertama kali kita menggunakan dulu ini ya, kita buat dulu database-nya ya. Jadi misalnya di sini saya mau sebuah database ya. Di sini saya akan coba buat sebuah database baru di sini. Kita akan coba dengan nama CRUD ya, atau mungkin koneksi DB. Kita akan buat nama database dengan koneksi DB ya. Kita akan create, coba. Oke, di sini akan ada sebuah database baru muncul dengan nama koneksi DB. Nah, ini dia. Ya, koneksi DB. Ini belum mempunyai table ya. Dia belum mempunyai table, jadi di sini kita disuruh untuk membuat sebuah table. Tapi kita nggak akan buat table dulu ya, kita baru buat database-nya di sini ya. Bisa dilihat. Oke, setelah kita buat database-nya, lalu kita buka di NetBeans ya. Oke, kita akan buka NetBeans-nya dulu. Oke, jadi ini dia, kita sudah buka NetBeans-nya ya. Nah, di sini pertama kali kita akan coba untuk membuat dulu ya. Kita coba buka dulu di sini ya. Nah, di sini ya, kita step 1 tadi kita buat database ya. Jadi kita sudah melakukan step 1-nya tadi, itu buat database pada MySQL. Terus step 2-nya itu adalah kita buat project baru pada NetBeans. Nah, di sini kita buat project baru. New project. Kita kasih nama saja ya, sembarangan saja. Kita coba tes. Kita coba belajar database Java. Kita coba akan buat belajar database Java. Di sini akan muncul sebuah ini ya, apa namanya? Muncul sebuah codingan baru. Nah, di sini kita akan coba buka ininya ya, projects-nya ya. Kita lihat di sini. Ini jangan dilihat dulu yang lain-lain. Kita fokus di sini, bagian sini, belajar database Java. Nah, di sini kita lihat ada sebuah folder namanya libraries ya. Folder libraries. Nah, libraries ini lah tempat nanti kita akan menambahkan driver JDBC-nya ya. Oke. Seperti pada stepnya ya. Oke, seperti pada step 3 ya. Seperti pada step 3, kita lihat kita tambahkan JDBC driver itu, yang dimana kita klik kanan pada library, lalu kita akan memilih koneksi MySQL ya. Oke, kita akan lakukan langsung di sini ya. Kita klik kanan di sini, ada add library. Kita masukkan library namanya MySQL JDBC driver. Oke, ini. Nah, setelah itu maka MySQL JDBC-nya ini udah bisa berfungsi ya, sudah bisa kita panggil. Nah, oke, untuk saat itu ini udah masuk ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita mau tes untuk koneksi database-nya? Nah, kita akan masuk kembali ke sini. Nah, kita akan coba membuat sebuah apa namanya? Saya akan buat sebuah kelas baru ya, Java kelas baru dengan nama koneksi.java.
Oke, pada saat ini kita coba untuk memasukkan dulu beberapa library yang kita butuhkan ya. Salah satunya itu adalah import yang kita butuhkan itu adalah import Java SQL titik SQL. Oke, ada yang sini SQL titik. Kita akan masukkan dulu connection. Nah, karena kita butuh koneksi ke dalam database-nya. Terus selanjutnya kita butuh untuk driver manager ya. Java titik SQL titik mohon maaf. Kita akan coba masukkan driver manager di sini. Nah, oke. Di sini dua library yang kita butuhkan ya. Yang pertama ada connection untuk koneksi ke dalam database-nya. Nah, dan selanjutnya kita ada driver manager. Nah, driver manajernya untuk membantu kita supaya drivernya ini bisa bekerja ya. Oke, itu driver manajernya. Variable baru ya, namanya private connection, karena kita akan butuh koneksinya dia ke dalam database dengan nama koneksi. Nah, kita akan buat dia jadi static biar bisa dipanggil di mana saja nantinya. Nah, ini gunanya nanti variabel ini kita akan panggil ya untuk di beberapa tempat yang lain ya. Terus kita akan masukkan public static. Kita akan coba atur connection get connect. Nah, kita akan coba melakukan koneksi get connect di mana kayak ini return statement ya. Jadi nanti kita akan menggunakan return statementnya di sini. Kita akan return koneksi. Oke, jadi seperti ini. Jadi oke. Saya akan jelaskan beberapa codingan di sini ya. Nah, yang pertama di sini setelah kita masukkan drivernya, kita di sini membuat sebuah variabel ya, variabel dengan nama koneksi, yang dimana dia mempunyai tipe objek atau kelas objeknya itu adalah connection. Jadi connection ini diambil dari mana? Jadi diambil dari sini karena kita mau buat koneksi terbaru ya. Nah, terus selanjutnya koneksi variabel ini kita akan return ke dalam get connect tadi, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan memanggil kelas koneksi ini, koneksinya ya, itu kita akan panggil keluar dari kelasnya. Oleh karena itu kita membutuhkan return koneksi tadi ya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan koneksi ke dalam database-nya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu ya apakah koneksinya ada atau enggak. Jadi kita akan coba cek dulu apakah koneksinya ada atau enggak. Kalau koneksinya ada, baru kita akan lakukan statementnya. Oke, yang pertama kita akan coba dengan try ya. Jadi kita ini menggunakan perintah try untuk mencoba dan juga menggunakan catch di sini. Jadi setiap kegiatan yang membutuhkan proses ya, seperti kayak loading, ambil database dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan try and catch. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah perintah catch-nya untuk exception error. Jadi ini untuk kalau error, ini try-nya kita akan coba sesuatu hal. Di sini yang pertama kali kita akan lakukan adalah masukkan dulu sebuah JDBC-nya ya. Kita akan masukkan JDBC drivernya. Di sini saya akan melakukan koneksi ke dalam database yang tadi kita sudah buat. Jadi database yang sudah kita buat tadi itu namanya adalah tunggu saya cek dulu ya. Namanya adalah koneksi DB ya, koneksi DB. Jadi kita kasih masuk koneksi DB. Oke, seperti ini. Ini merupakan kayak local variable ya, string. Misalnya kita coba connect atau URL aja lah, inilah URL koneksi DB. Oke, sampai sini kita kecil saja dulu ini. Terus setelah koneksi DB, apalagi yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan lagi tuh untuk terkoneksi ke dalam sebuah PHPMyAdmin ya, seperti pada perancangan aplikasi yang lain-lain, kita butuh usernya ya, nama usernya. Nah, kalau yang dulu sudah belajar di pemrograman di PHP ya, menggunakan PHP, pemrograman database di PHP di website kemarin ya, itu pasti sudah tahu ya, karena kita butuh juga seperti nama database-nya, usernya, dan juga passwordnya ya. Nah, di sini kita nama database-nya sudah dapat nih, koneksi DB di atas ya. Nah, selanjutnya kita panggil
usernya. Nah, user saya di sini ada namanya root, dan juga passwordnya saya itu adalah 123456788. Oke, sangat simpel ya. Kadang juga nggak pakai password ya. Kalau misalnya kalian pakai exam juga, yang kalian next saja, biasanya tidak ini ya, dia tidak apa namanya, tidak butuh password. Nah, tidak ada passwordnya. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini kita akan melakukan koneksi dengan menggunakan dengan bantuan driver ya. Driver manager titik. Kita akan coba register dulu, register driver. Kita akan coba register driver awalnya dulu. Kita akan menggunakan di sini kita pakai ini ya, com apa ya? Tunggu saya lihat dulu ya. Saya agak lupa juga. Oh ya, com.mysql.jdbc.driver. Oke, jadi kita akan menggunakan driver yang ini ya. Jadi ini gunanya apa? Di driver manager register driver. Jadi ini kita akan menggunakan driver yang sudah kita install tadi ya. Jadi yang ini. Ah, ini MySQL JDBC driver. Jadi untuk bisa koneksi ya kita install dulu driver manajernya menggunakan ini. Biasanya kalau kita gunakan database yang lain itu kita register yang lain juga ya. Cuma karena ini kita gunakan drivernya itu MySQL JDBC driver. Nah, selanjutnya kita akan buat koneksi menggunakan driver manajernya. Karena kita sudah punya drivernya tadi, kita akan buat koneksinya. Nah, koneksinya bagaimana? Seperti ini. Langsung saja kita masukkan di sini ada URL, URL, kita akan masukkan lagi usernya ya, user spasi password seperti ini supaya bisa terhubung ya. Jadi yang pertama itu kita ambil URL-nya dulu ya, URL ininya, terus masuk ke usernya, terus masuk ke passwordnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah di sini kita akan coba print dia saja ya. System.out.print line. Kita akan coba system.out.print line. Kalau misalnya dia sukses, kita akan bilang koneksi berhasil. Nah, terus sedangkan kalau dia gagal, kita copy saja, kita masuk di sini. Koneksi gagal. Nah, oke, seperti itu. Kita save dulu, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek apakah sudah bisa koneksi atau tidak. Oke, di sini ya kita punya tadi di koneksi sini ya. Nah, kita coba dulu run dulu. Oke, kelas belajar Java koneksi don't have the main method. Oke. Kita coba run saja nih. Java koneksi does not have main method. Oh iya, mohon maaf. Ini kita belum punya main methodnya ternyata. Jadi nggak bisa di play ya. Ternyata errornya di situ. Jadi kita harus masukin dulu metode mainnya ya. Kita harus masukin dulu metode mainnya ya di sini. Jadi kita copy saja ini. Kita copy, oke, masukin di sini. Nah, ini sudah main methodnya. Nah, di sini ada get connect ya. Kita panggil saja get connect. Oke, sudah seperti ini saja. Kita coba tes ya koneksinya. Tes run file. Oke, koneksi berhasil. Berarti ini menandakan bahwa sudah berhasil terkoneksi dengan database-nya. Nah, misalnya kalau kita passwordnya kita kasih salah ya. Passwordnya kita kasih salah. Misalnya passwordnya saya kasih sembarang. Nah, kita coba tes apakah terkoneksi di database atau tidak. Nah, maka akan terjadi koneksi gagal. Karena kenapa? Passwordnya salah. Atau mungkin username-nya salah. Nah, kita coba username-nya kasih salah. Kita coba play. Kayak koneksi gagal juga ya. Jadi ini harus semuanya cocok ya. Mulai dari database-nya cocok, username-nya cocok, password-nya cocok. Nah, seperti ini. Nah, inilah untuk melakukan koneksi ya. Oke, kita kembali ke materinya. Jadi ini tadi ya, setelah tambahkan JDBC driver, kita membuat kelas koneksi seperti ini. Jadi ini dipanggil untuk sebagai media konektivitas ya, untuk memasukkan kode berikut. Jadi itu ada kodenya nanti, silakan bisa di screenshot ya untuk diambil. Bisa juga seperti mengikuti step-step yang tadi. Nah, setelah di run maka akan terjadi koneksi berhasil seperti ini.
Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.